bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema terkait dengan mengenal fungsi dan makna dari corak pada kearifan lokal Tenun Songket Melayu Siak. Yuk kita langsung aja. Nah, teman-teman, ada pun latar belakang dari penelitian saya adalah Kerajinan Tenun Songket merupakan salah satu hasil kebudayaan yang dimiliki sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Kerajinan tenun songket tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan bentuk, corak, dan kekasan dari tiap-tiap daerah. Nah, kekasan dari bentuk dan corak tenun songket dari tiap daerah ini senantiasa dipertahankan dan dilestarikan karena merupakan identitas dari kebudayaan masyarakat tersebut. Seperti halnya tenun songket Melayu Riau yang merupakan identitas dari kebudayaan masyarakat Melayu Riau di Kabupaten Siak. Tenun songket Melayu Siak merupakan kekayaan asli dari negeri Betuah. Songket Melayu Riau ini sangat kaya dengan motif, makna, dan falsafahnya yang dimanfaatkan sebagai warisan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Melayu tersebut. Corak hiasan songket yang beraneka ragam ini masing-masing memiliki makna dan falsafah yang tinggi bagi masyarakat Melayu. Motif-motif tersebut pada umumnya diambil dari lingkungan sekitar yang dilihat sehari-hari, seperti flora atau tumbuh-tumbuhan, fauna atau hewan dan alami, yang kemudian dituangkan dalam motif yang menarik. Kain songket sebagai warisan budaya memiliki nilai-nilai yang tertuang dalam lembaran benang-benang yang ditenun menjadi sebuah kain songket. Nah, nilai keindahan pada kain songket tersebut merupakan cerminan dari masyarakat Melayu Riau dalam menghargai sumber daya alam sebagai guru, tempat belajar secara informal. Seperti dalam pepatah, alam terkembang menjadi guru. Nah, ungkapan pada pepatah ini menjelaskan bahwa kita dapat belajar segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, ada perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana corak tenun songket Melayu di Kabupaten Siak. Yang kedua adalah apa makna dari tenun songket Melayu di Kabupaten Siak. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mengenal bagaimana corak-corak tenun songket masyarakat Melayu yang berada di Kabupaten Siak. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa saja makna dari corak tenun songket Melayu di Kabupaten Siak. Selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Pengertian songket Melayu Riau. Songket Melayu Riau merupakan kain tenun tradisional Melayu Riau yang ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Kain songket ini memiliki banyak keunikan dan kekayaan dengan nilai-nilai estetika sebagai bentuk gabungan dari unsur-unsur budaya yang biasanya melambangkan corak, pandangan, dan pemikiran masyarakat Melayu. Ragam dari motif dan corak kain tenun songket sangat erat hubungannya antara manusia dan alam sekitarnya, baik tumbuhan maupun hewan. Ragam dari motif corak tersebut sekaligus juga mencerminkan cara dan pandangan hidup dari umat manusia. Menurut Huda Darminta, kata songket berasal dari kata kerja sungkit, yaitu menyungkit benang atau mencongkel benang. Menurut Nawir, pengertian songket adalah kain yang ditenun menggunakan benang emas atau perak yang dihubungkan dengan proses penyungkitan benang lusi dan membuat ragam hias. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom atau kebijaksanaan, dan lokal adalah setempat. Jadi, kearifan lokal adalah ide dan gagasan atau pengetahuan yang lahir dari masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan di lingkungan sekitar. Maka secara umum lokal wisdom atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Sebagai sebuah istilah wisdom atau sering diartikan sebagai kearifan atau kebijaksanaan,
di mana wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikiran dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penelitian terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi. Lokar secara spesifik menunjukkan ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas. Ini menurut Patria dan Siti Mutmania. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan usaha manusia dengan menggunakan akal budinya atau kognisi untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mana merupakan penelitian dengan pendekatan studi kasus, di mana penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data kasus itu dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dalam Nawawi 2003. Studi kasus adalah suatu inquiry empiris yang mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata ketika antara fenomena dan konteks tak tampak secara tegas. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data-data mengenai subjek yang diteliti dan dengan mempelajari semaksimal mungkin secara individu suatu kelompok atau suatu kejadian. Nah, penulis bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti dalam Mulyana 2004. Nah, adapun penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bersama dengan informan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Adapun juga wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp, yakni berbalas pesan dengan responden. Karena penelitian ini dilakukan secara online, mengingat para peneliti berada dalam daerah yang berbeda-beda serta kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas orang yang pertama kali memperkenalkan tenun ini adalah seorang wanita bernama Huan Siti binti Wan Karim, yaitu seorang pengrajin yang didatangkan dari kerajaan Terengganu, Malaysia pada masa Kesultanan Melayu di Riau, yaitu Kesultanan Siak Sri Indrapura yang diperintah oleh Sultan Syahid Ali pada tahun 1784 sampai 1810 pada masa itu. Wan Siti adalah seorang wanita yang cakap dan terampil dalam bertenun, dan beliau mengajarkan bagaimana bertenun kain songket. Bagi Sultan dan bagi kaum bangsawan Siak, tenunan ini sangat menjadi simbol keagungan dan kewibawaan. Sedangkan bagi pengrajinnya merupakan suatu simbol pengabdian kepada Sultan dan keluarganya. Karena pada saat itu hubungan kenegerian Kesultanan Siak dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung sangatlah erat, terutama juga dalam hal seni dan budaya Melayu yang satu. Songket Melayu Siak merupakan kain tenunan tradisional masyarakat Melayu Riau yang ditenun dengan tangan menggunakan benang. Kak Khairatunisa mengatakan bahwa tenun songket identik dengan tenunan pada umumnya, yang memiliki pola teknik yang sama, di mana menenun diidentikan dengan membuat kain. Nah, di mana membuat kain ini pada prinsipnya adalah menganyam dua benang secara tegak lurus atau vertikal dan dengan mendatar atau horizontal. Menurut informan saya, Pak Imam mengatakan bahwa tenunan songket masyarakat Malaysia ini pada umumnya sama. Hanya saja ciri khas yang membedakannya adalah motif dan coraknya saja, di mana corak dasar tenunan songket Melayu Riau ini umumnya bersumber dari alam yang terdiri dari flora, fauna, dan benda-benda angkasa. Nah, bagi masyarakat Melayu, corak tak hanya menjadi suatu hiasan semata, tetapi juga dijadikan sebagai lambang dan simbol yang mengandung makna dan falsafah tertentu yang syaratnya berisi nilai-nilai luhur budaya. Nah, di mana nilai-nilai budaya dari corak tersebut terlihat dari makna yang diungkapkan dalam bentuk pantun-pantun. Nah, ada 7 motif dasar pada kain tenun songket di Kabupaten Siak, yaitu yang pertama adalah pucuk lembung, yang kedua adalah siku peluang, yang ketiga adalah bunga cengkih, keempat adalah tampuk manggis, kelima adalah semut beriring, keenam adalah titik pulang petang, dan ketujuh adalah awan larat.
Kain tenun songket Melayu Siak di Riau menggunakan beberapa warna yang memiliki makna dan kegunaannya. Warna-warna yang digunakan ada kuning, merah, hijau, putih, biru, serta hitam. Untuk warna kuning digunakan untuk raja-raja dan bangsawan sebagai lambang kekuasaan. Sedangkan warna merah digunakan untuk masyarakat secara umum sebagai lambang kerakyatan. Warna hijau dan putih digunakan untuk alim ulama sebagai lambang dari agama Islam. Untuk warna biru sendiri digunakan untuk orang besar kerajaan. Nah, yang terakhir adalah warna hitam, digunakan untuk pemangku dan pemuka adat, serta juga dipakai sebagai warna kebesaran hulu balang atau panglima. Penggunaan tenun songket pada masa sekarang ini memiliki beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi pakaian. Tenun songket yang berfungsi pakai maksudnya adalah kain tenun songket yang digunakan oleh masyarakat untuk pakaian dan kelengkapannya. Nah, untuk sekarang ini kain tenun songket juga masih berfungsi khususnya untuk pakaian, baik untuk pakaian adat maupun pakaian masyarakat umum. Tapi tenun songket Siak yang sekarang ini lebih banyak digunakan untuk berbagai aktivitas seperti untuk pakaian ke kantor. Nah, selain untuk pakaian, tenun songket Siak juga digunakan sebagai perlengkapan pakaian lainnya seperti tas, dompet, sendal, bahkan ada juga sepatu. Nah, ini sebabnya karena orang dalam berpakaian itu cenderung memakai seragam supaya lebih kelihatan serasi. Nah, yang kedua adalah fungsi estetis. Selain fungsi pakai, kain tenun songket juga berfungsi untuk nilai estetis, di mana orang menggunakan kain songket bukan karena hanya bisa menutupi tubuh saja, tetapi juga karena keindahannya. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Nah, pada masa sekarang ini tenun songket Melayu juga sudah digunakan sebagai mata pencaharian, terutama bagi si pengrajin sendiri, di mana kain songket Siak dapat diperdagangkan. Ya, memang kalau dahulu kain tenun songket Melayu Siak tidak diperjualbelikan karena orang membuat kain tenun songket ini hanya karena untuk dipakai oleh dirinya sendiri. Nah, untuk sekarang tenun songket Siak dapat dikatakan sudah memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Yang keempat adalah fungsi sosial. Kain tenun songket selain memiliki fungsi lain juga memiliki fungsi sosial, di mana dengan adanya seorang menggunakan kain tenun songket akan dapat menunjukkan status dan hubungan sosial antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunaan tenun songket yang terdapat pada pakaian ini memang tidak terlalu berbeda dengan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun ada ketentuan yang disepakati, ya walaupun ketentuan ini tidak ada secara tertulis, namun di mana untuk warna hitam dan kuning tidak boleh dipakai oleh orang sembarangan. Yang memakai warna tersebut hanyalah datuk-datuk atau keturunan kerajaan. Kalau untuk warna lainnya boleh saja digunakan oleh siapa saja. Bahkan pendatang juga dapat mempergunakannya sesuai dengan pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna dari tenun songket Melayu di Kabupaten Siak. Yang pertama kita akan bahas mengenai makna dari motif pucuk rebung. Nah, di mana motif ini melambangkan harapan baik karena bambu adalah pohon yang tidak mudah rebah oleh tiupan angin kencang, di mana motif pucuk rebung juga dikaitkan dengan kesuburan serta kesabaran. Motif ini merupakan pucuk dari tunas bambu yang baru saja tumbuh yang berbentuk runcing, di mana pada bagian pangkalnya besar dan semakin ke atas semakin kecil. Permukaan yang dikelilingi oleh daun-daun muda berbentuk segitiga dan pada bagian ujungnya meruncing seperti pedang. Yang kedua adalah motif dari siku keluang. Nah, motif ini memiliki arti kepribadian yang memiliki sikap dan tanggung jawab menjadi idaman setiap orang Melayu Riau, serta memiliki bentuk seperti sudut-sudut sayap kelelawar yang maknanya melambangkan nilai tanggung jawab yang harus selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah motif dari bunga cengkih. Nah, pada motif bunga ini ataupun itu menjadi mahkota dalam hiasannya,
memiliki makna kasih sayang, lemah lembut dan bersih. Nah, makna ini termasuk dalam motif bunga cengkeh ini. Yang keempat adalah motif dari tapu manggis, di mana motif ini memiliki makna sopan santun, manis, dan berbudi pekerti. Yang kelima adalah makna dari motif semut beriring. Nah, di mana motif semut beriring ini dikaitkan dengan sifat kerukunan dan gotong royong. Nah, di mana motif ini muncul melihat adanya semut merupakan salah satu hewan terkecil yang selalu bekerja sama, mampu mengangkat barang-barang yang jauh lebih besar daripada badannya, dan bila bertemu selalu berangkulan. Nah, yang keenam adalah makna dari motif itik pulang petang, di mana motif itik pulang petang ini dikaitkan dengan kerukunan serta persatuan. Motif ini muncul melihat itik yang selalu berjalan beriringan dengan rukun, serasi, bersahabat, dan kompak, serta selalu bersama-sama sehingga dapat menjadi contoh bagi manusia akan artinya kehidupan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai motif dari awan larat. Nah, di mana motif ini dikaitkan dengan kelemah lembutan, budi, dan kearifan. Nah, motif ini berilham daripada alam, yaitu awan yang bergerak apabila ditiup angin. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa nama ini diambil dari nama seorang anak kecil yang bernama Awing, yang sengaja menggaris tanah hingga melarat-larat menjadi bentuk yang unik dan cantik. Nah, adapun rekayasa ide saya dalam bentuk saran, yaitu tenun songket Melayu Siak adalah warisan budaya yang memiliki ciri khas yang berbeda, unik, dan elegan. Nah, sudah sepantasnya kita melestarikan, menjaga, serta melanjutkan keberadaannya. Sebagai nilai luhur bangsa yang patut kita teladani adalah kemajuan cara-cara dan teknik-teknik menenun, efisiensi tanpa memodifikasi corak dan mengubah ciri khasnya. Nah, dengan adanya penelitian ini, saya menyarankan kepada para generasi muda, terutama bagi kalangan mahasiswa, agar lebih menjaga keutuhan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara, agar kebudayaan ini dapat terjaga kelestariannya menjadi suatu warisan kepada generasi-generasi muda berikutnya, serta agar tidak luntur di era modernisasi seperti saat sekarang ini. Nah, baiklah teman-teman, sampai di sinilah video pembahasan kita hari ini mengenai topik dari kearifan lokal tenun songket Melayu Siak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.